Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita memasuki masalah sujud yang di luar sholat. Yang sebelumnya sujud tilawah, yang sekarang kita memasuki tentang sujud syukur. Ya, tentang sujud syukur. Dikatakan tusannu kharijas shalah. Sujud syukur ini sunnah dilakukan di luar sholat. Sujud syukur ini. Jadi kalau dilakukan di dalam sholat akan membatalkan sholat. Ya, jadi dilakukannya itu di luar sholat. Wala yajuzu an yasjuduha dakhilas shalah, dan tidak boleh dilakukan ketika di dalam sholat karena membatalkan sholatnya. Dan di dalam Al-Quran ada 15 tanda sujud. Yang 14 adalah sujud tilawah, yang satu sujud syukur di surat Shad. Nah, sujud syukur ini tidak boleh dilakukan ketika di dalam sholat. Nah, asbabuha arba'ah, dan penyebab sujud syukur ini ada 4. Sujud syukur ini. Yang pertama, hujumun ni'mah. Laha waqi'un atau waq'un min haitsu la yahtasib. Jadi mendapatkan sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Sawa'un kana dhahirah ka hudutsin waladin wa qudumi ghaibin wa shifa'i maridin ambatinatan ka huduthi ilmin lahu au linahwi waladihi. Jadi mendapatkan nikmat. Ya, mendapatkan nikmat. Mendapatkan nikmat ini baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir seperti contohnya adalah mendapatkan anak, atau datang saudaranya yang dari jauh yang sudah lama hilang gitu mungkin ya, baru muncul, atau mendapatkan duit, mendapatkan keuntungan, apapun yang menjadikan dia nikmat. Yang menjadikan dia nikmat apa saja, maka dia mendapatkan kesunahan untuk sujud syukur tersebut. Atau batin, atau secara batin, kenikmatan yang secara batin. Seperti apa? Seperti mendapatkan ilmu yang dia tidak mampu memahami sebelumnya misalkan. Atau anaknya hafal apa gitu, Quran misalkan. Anaknya hafal Quran, atau dia telah menghafalkan Quran mungkin, atau dia sudah memahami tentang bab apa yang tadinya tidak paham-paham mungkin. Intinya ketika mendapatkan kenikmatan baik zahiran wa batinan, dia sunnah untuk sujud syukur. Nah, sujud syukurnya itu sepertinya ya sama dengan persyaratan yang sujud yang lain ya. Seperti punya wudu, ngadep kiblat, tutup aurat. Kemudian wa mana hujumin ni'mah, makna hujumin ni'mah ay tajaddud wuqu'iha wa in tawaqqa'aha wa kharaja bihi ni'am wa kharaja bihi an ni'amul mustamirrah ka afiyah fala yusanu laha as-sujud. Hujumun ni'mah ini tiba-tiba datang, kenikmatan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, jadi dia seketika itu mendapatkan nikmat, maksudnya begitu. Nah, tapi kalau nikmat yang mustamirrah, nikmat mustamirrah itu berarti memang dia mendapatkan nikmat itu terus menerus. Seperti apa? Seperti kal afiyah, sehat. Sehat. Itu fala yusannu laha sujud. Maka tidak disunahkan sujud. Nikmat hidup tidak perlu sujud. Mendapatkan, karena mustamirrah kan itu kan, terus menerus. Beda dengan tiba-tiba dia mendapatkan satu nikmat, ya tiba-tiba. Kemudian yang kedua, indifa'un nikmah, tercegah dari sesuatu yang bala atau musibah. Dhahirah min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka atau tiba-tiba begitu. Kan najati min hadmin au gharakin au hadithin, seperti selamat dari keruntuhan atau gempa mungkin, atau tenggelam, atau selamat dari
kecelakaan mungkin. Ya, intinya selamat dengan sesuatu yang buruk. Selamat dari sesuatu yang menjadikan bencana bagi dirinya atau membahayakan jiwanya, maka ini sunnah untuk sujud syukur seketika itu. Kemudian penyebab yang ketiga, ru'yatu fasikin, melihat orang yang melakukan fasik, mutajahirin bifiskihi, yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya, au mutasattirin musirrin walau ala saghirah, atau dia sembunyi-sembunyi tapi sering orang tersebut kita tahu. Orang itu melakukan kemaksiatan tapi tidak terang-terangan, tapi kita tahu. Ya mungkin dia singit-singitan tapi kita paham mungkin dia apa atau apa begitu, melakukan maksiat atau dia melakukan terang-terangan kemaksiatan tersebut, maka wa yusannu an yudhiraha lil mutajahir idza lam yakhsha fitnah. Kalau tidak takut fitnah, maka sunnah kita sujud syukur di depan, terang-terangan di depan orang tersebut. Ditanya kenapa? Alhamdulillah aku gak kok ente. Itu kalau tidak menimbulkan fitnah, tapi kalau menimbulkan fitnah ya lebih baik jangan. Kemudian yang keempat, ru'yatu mubtala, melihat balak musibah. Ada balak atau musibah atau apa saja. Fi badanihi au fi aglihi au fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah au asliha urfan kal ama was saman. Ya, melihat musibah atau cacat atau apalah di badannya atau di akalnya, misalkan orang gila, dia melihat orang gila, atau yang pokoknya yang merupakan ketidaksempurnaan dalam hidup, seperti tidak sempurnanya tubuhnya atau wajahnya mungkin ya, atau buta mungkin, atau tuli mungkin. Tapi wala yudhiruha lahu, tapi tidak boleh sujud syukur di depan orang itu. Ya, orang itu dapat musibah dan kita alhamdulillah, misalkan orang tersebut cacat begitu atau apa begitu, kita harus mensyukuri bahwa kita tidak cacat, tapi jangan sampai kita mensyukuri nikmatnya itu di depan orang yang telah diberi ujian sama Allah tersebut. Itu zalim itu namanya. Murmur sujud apa alhamdulillah aku gak koyo sampean elek, kalau aku tadi wong ganteng, udah boleh dong. Itu menyakiti hati orang dan itu zalim. Nah, kemudian wa yustahabbu an ya'tiya bid-du'ai, kemudian dan sunnah untuk mendoakan, ya, berdoa maksudnya dengan doa yang sudah warid. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Wala yasmi'u ya, tapi tidak boleh dengar, dalam hati aja, supaya orang tersebut tidak mendengarkan. Nah, karena akhirnya jadi fitnah kan, dan termasuk dolim nanti akhirnya jatuhnya mendolimi orang lain. Kemudian hukmu sajadatin suratin shad, hukum sajadah sujud di surat shad yang tadi sudah kita bahas. Dikatakan lahu an yasjuda li ayatin suratin shad fi khariji shalah sajdatan syukran. Ya, jadi dia boleh hanya sujud syukur saja di luar sholat, dengan sujudnya adalah sujud syukur bukan tilawah. Wa idza sajada fi shalah amidan aliman batalat sholatuhu, kalau sengaja dan dia memahami kalau ini sebetulnya membatalkan, tapi dengan sengaja dia sujud syukur di dalam sholat ketika membaca surat shad tersebut, maka batallah sholatnya, kecuali lupa. Kalau lupa langsung harus naik ke atas. Wa idza sajadal imam fala yutabi'ul ma'mum, tapi kalau imamnya sujud gimana? Kalau imamnya sujud syukur di surat shad tersebut, maka makmum tidak boleh ikut. Ya, makmum misah. Kalau seperti itu posisinya. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah sujud. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi faqina fid din wa gitu sallu. Adatina bil Fatihah. Wa la maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.